Oke guys, kembali lagi bersama gua di channel PK TV. Ya dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Seperti biasa, kita malam hari ini akan membahas lagi pertandingan sepak bola yang tentunya akan bertanding di malam hari nanti, yaitu ada 6 pertandingan yang akan kita bahas dan tentunya juga tidak ketinggalan ada Bill sorenya. Dan bagi kalian yang tentunya baru berkunjung di channel ini, jangan lupa support dengan klik tombol subscribe, like, and share-nya. Dan jika kalian ada pertanyaan-pertandingan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan sebelum kita lanjutkan tentunya untuk pembahasan di pertandingan kali ini, bagi kalian yang belum memiliki situs rekomendasi, kalian bisa langsung gabung ke Bola Bosku, karena ada bonus yang bisa kalian klaim. Dan bagi kalian juga yang ingin mendapatkan build-build lainnya, kalian bisa langsung saja join ke dalam grup yang sudah ada di dalam komentar. Oke guys, sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan di hari ini, kita opening terlebih dahulu. Oke guys, ya dimana untuk di pertandingan kemarin ya atau pertandingan semalam, sini kita akan bahas terlebih dahulu. Dan di sini ada build sore kita yang mendapatkan loss 1, yaitu dengan mengambil under 4 ya di pertandingan Buriram United. Ternyata dia menang dengan skor cukup telak, yaitu dengan 7-0 tanpa balas. Jadi L1 ya, artinya gua klaim kalian masih bisa mendapatkan cair. Kalau kalian single bet dalam 5 match, tentu saja kalian masih bisa mendapatkan profit dari 5 match tersebut guys ya. Oke, untuk di pertandingan yang semalam dimana Barcelona harus puas dengan hasil imbang, yaitu dengan skor 3-3 atas Inter Milan. Tapi di sini kita over 3-nya benar ya. Kemudian untuk Viking berhasil menang yang cukup telak dengan skor 5-1, dan di sini kita berhasil benar handicap. Dan di sini kita gagal di Lokomotiv Moskow yang harus tumbang oleh Rostov dengan skor 0-2. Kemudian ada Zenit Petersburg sesuai dengan prediksi kita bahwa berakhir dengan skor 2-0 dimenangkan Zenit Petersburg. Sedangkan Kawasaki Frontale berhasil menang atas Al Nassr dengan skor 2-3 dan hasilnya over 3,5. Kemudian ada pertandingan juga dari Piala Denmark ya. Ada Brøndby versus Silkeborg. Ya di sini hasilnya 3-3 dan kita berhasil handicap menahan 1 bola. Kalau kita hitung tentu saja kita masih mendapatkan profit pada pertandingan semalam guys. Oke guys ya, kita akan lanjutkan tentunya untuk di pertandingan hari ini. Pertandingan pertama yang tentunya akan kita bahas di sini ada pertandingan lanjutan dari England Premier League di pekan ke-34 yang akan kick off tentunya di jam 1.30 dini hari nanti. Di sini bisa kita lihat dari Nottingham Forest ya, dalam 4 match terakhir performanya ada 1 kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Sedangkan dari Brentford di 4 match terakhir hanya mendapatkan 1 kemenangan, 1 kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan kita lihat dari performa kandang Nottingham Forest itu memiliki 2 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 kali hasil imbang dari 5 match terakhir bermain di kandang sendiri. Sedangkan dari Brentford di tandang ya memiliki 3 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 kali hasil imbang selama Brentford bertandang ke kandang lawan. Tapi ada head to head mereka di mana dalam 6 pertemuan terakhir di sini berhasil dimenangkan Nottingham Forest 1 kali, dimenangkan Brentford 2 kali dan 3 kali pertemuan sisanya mereka berakhir dengan hasil imbang. Tapi bisa kita lihat dari pertemuan mereka selama di kandang Nottingham Forest, di sini Nottingham Forest mampu mengamankan 2 kali kemenangan. Dan 2 kali kemenangan didapatkan Brentford dan 2 kali hasil imbang. Tapi bisa kita lihat juga dari klasemen sementara ya untuk di musim ini, yaitu kurang lebihnya menyisakan 4 match lagi atau 4 pekan lagi dari Liga Premier Inggris di musim ini. Dan sudah dipastikan bahwa Liverpool menjuarai Liga Inggris di musim ini. Dan di sini bisa kita lihat dari Nottingham Forest ya, berada di peringkat ke-6 dengan mengumpulkan 60 poin dari 33 penampilan di musim ini. Menduduki di peringkat ke-6 artinya di sini untuk posisi 6 masih cukup terancam karena masih ada beberapa tim yang menyikut, saling sikut ya untuk menggeser di posisi ke-6. Sedangkan Brentford dengan mengumpulkan 46 poin berada di posisi ke-11 yaitu dengan 33 penampilan di musim ini. Kalau kita lihat tentu saja
motivasi besar Nottingham Forest yang harus mengamankan 3 poin penuh atau minimal 1 poin yang harus diamankan oleh Nottingham Forest pada pertandingan malam nanti. Tapi kalau kita melihat dari performa ya, Nottingham Forest sedang tidak baik-baik saja di 4 match terakhir, walaupun di match terakhir Nottingham Forest mampu mengamankan kemenangan atas Tottenham Hotspur. Tapi kalau kita lihat ya dari segi odds pasaran saat ini, kalian bisa lihat sama-sama bahwa pasaran saat ini yaitu Nottingham Forest memberi pur 1/4 bola. Jadi kemungkinan besar kalau melihat dari pasaran handicap ya, Nottingham Forest agak sedikit kesulitan untuk mengalahkan Brentford karena prediksi skor gua di pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang yaitu 0-0 ataupun 1-1. Jadi untuk di pertandingan ini gua lebih ambil ke Brentford yaitu dengan menahan 1/4 bola atau over-undernya berada di under 2/3/4 bola di pertandingan kali ini guys. Dan kita lanjut tentunya untuk di pertandingan selanjutnya yang kita bahas yaitu ada pertandingan kedua, yaitu ada lanjutan dari leg pertama Europa League antara Athletic Bilbao versus Manchester United di babak semifinal. Bisa kita lihat dari performa Athletic Bilbao ya, ada 3 kemenangan dan 1 kekalahan dari performa 4 match terakhirnya. Sedangkan dari Manchester United di 4 match terakhir memiliki 1 kemenangan, 1 kali imbang dan 2 kali menelan kekalahan. Kalau kita lihat dari performa kandang dari Bilbao, yaitu ada 4 kemenangan dan 2 kali hasil imbang di performa selama bermain di kandang sendiri. Sedangkan performa tandang dari Manchester United di sini hanya ada 1 kemenangan, 2 kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Namun untuk head to head mereka yaitu baru 3 kali bertemu, di mana 2 kali dimenangkan Bilbao dan 1 kali berakhir dengan imbang. Kemudian selama bermain di kandang Bilbao, di sini Bilbao mampu mengamankan kemenangan dengan skor 2-1 di tahun 2012. Kurang lebihnya ada 13 tahun yang lalu. Jadi untuk di pertandingan ini ya, kalau kita melihat dari odds pasaran yang diberikan, kalian bisa lihat sama-sama di mana Athletic Bilbao yang ngeberi pur 1/4 kepada Manchester United. Jadi kemungkinan besar Bilbao di sini masih mengamankan kemenangan ya di leg pertama. Jadi kemungkinan besar Bilbao yang masih mampu mengamankan kemenangan atas Manchester United itu dengan skor 1-0 kalau dari prediksi gua di pertandingan kali ini. Jadi untuk di pertandingan ini tentu saja gua lebih ambil ke Bilbao yaitu dengan ngeberi pur 1/4 bola atau over-undernya di under 2/4 bola. Karena prediksi skor gua dibenarkan Bilbao 1-0 atau dengan maksimal 2-0. Kalaupun Manchester United masih mau comeback ya, itu nanti di leg yang kedua ketika Manchester United main di kandang sendiri. Dan tentunya kita akan lanjut untuk di pertandingan yang ketiga, yaitu ada masih lanjutan leg pertama semifinal Europa League antara Tottenham Hotspur versus Bodo Glimt ya. Di sini bisa kita lihat dari Tottenham Hotspur dari 4 match terakhir hanya ada 1 kemenangan dan 3 kekalahan. Sedangkan kita lihat dari Bodo Glimt di 4 match terakhir ada 2 kemenangan, 1 imbang dan 1 kali menelan kekalahan. Kalau kita lihat juga ya dari pertemuan kedua tim ini belum pernah bertemu di kompetisi manapun. Jadi bisa dipastikan bahwa ini adalah pertemuan perdana mereka yaitu di leg yang pertama Europa League di musim ini. Kalau performa kandang Tottenham sendiri itu ada 2 kemenangan, kemudian 2 kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Jadi cukup tidak konsisten dari Tottenham kalau kita melihat dari performa 6 match terakhir selama bermain di kandang sendiri. Tapi kalau kita lihat dari Bodo Glimt ya selama bermain di tandang itu cukup baik di mana dalam 4 pertandingan mereka itu belum menelan kekalahan. Bahkan dari 5 performa tandang sendiri itu ada 1 kekalahan saja ketika bertandang ke pertandingan kandang lawan. Jadi untuk di pertandingan ini tentunya bisa kita lihat ya di mana odds pasaran yang diberikan Tottenham Hotspur itu memberi handicap 1,5 bola, cukup tinggi menurut gua ya. Hati-hati, ini adalah jebakan yang diberikan bahwa Tottenham ngeberi pur 1,5. Hati-hati jebakan seperti Al Nassr versus Kawasaki semalam, di mana Al Nassr yang memberi pur 1,5 tapi Al Nassr malah terpongkeng dengan skor 2-3 atas Kawasaki frontal. Jadi untuk di pertandingan ini seharusnya lebih aman kita bermain di over-undernya, yaitu dengan mengambil over pada pertandingan kali ini. Kalau untuk handicap tetap di sini gue lebih ambil ke Bodo Glimt dengan menahan 1,5 atau over-undernya ngambil di over 3/4 bola di pertandingan kali ini guys. Dan tentu saja kita akan lanjutkan di pertandingan selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu di pertandingan yang keempat ada Djurgården versus Chelsea ya.
di mana perwakilan Swedia akan berhadapan dengan perwakilan Inggris kali ini di leg pertama babak semifinal yang akan kick off di jam 2 dini hari nanti, yaitu lanjutan dari Eropa Conference League. Di sini Djurgården bisa kita lihat ya, dari 4 match terakhir memiliki 2 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan Chelsea di sini ada 2 kemenangan, 1 imbang dan 1 kali menelan kekalahan dari 4 match terakhir. Kalau kita lihat dari performa kandang ya, Djurgården sedang tidak baik-baik saja karena di kandang sendiri baru mendapatkan 1 kemenangan dari 5 match terakhir bermain di kandang sendiri, yaitu 3 menelan kekalahan dan 1 kali ada hasil imbang. Sedangkan dari Chelsea selama bermain di tandang itu ada 3 kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Artinya dari Chelsea juga tidak konsisten ya. Selama bermain tandang dalam 4 match terakhir hanya mendapatkan 1 kemenangan saja. Jadi untuk di pertandingan ini bisa kita lihat juga dari pasaran ya yang diberikan. Saat ini Chelsea memberikan handicap 1/3/4, 1,5 dan 2 bola. Jadi kemungkinan besar Chelsea akan kesulitan menang dengan selisih 2 gol. Jadi kemungkinan besar kalau Chelsea pun menang di pertandingan kali ini, tentu saja Chelsea menang hanya dengan selisih 1 gol. Apalagi kita tahu ini adalah pertemuan perdana mereka, dan mereka juga belum pernah bertemu di kompetisi manapun. Jadi bisa dipastikan bahwa ini adalah pertemuan perdana mereka. Jadi untuk di pertandingan kali ini tentu saja gua lebih ambil ke Djurgården ya, yaitu dengan handicap menahan 1/3/4 bola atau over-undernya berada di under 3/4 bola, karena prediksi skor gua maksimal Chelsea hanya menang dengan skor 0-1 saja guys. Dan tentunya kita akan lanjutkan di pertandingan selanjutnya ya, yaitu di pertandingan yang kelima ada Real Betis versus Fiorentina, masih lanjutan dari Eropa Conference League leg yang pertama di babak semifinal, kick off di jam 2 dini hari nanti. Dimana dari Real Betis bisa kita lihat dari 4 match terakhir memiliki 2 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan Fiorentina itu ada 2 kemenangan dan 2 kali hasil imbang dalam 4 match terakhir. Kalau kita lihat dari performa kandang Real Betis itu memiliki 4 kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang selama bermain di kandang sendiri. Kalau kita lihat dari performa tandang Fiorentina ya, memiliki 2 kemenangan, 1 kali hasil imbang dan menelan 2 kekalahan selama bermain di tandang lawan. Kemudian bisa kita lihat juga dari pertemuan mereka ini baru 2 kali bertemu, yaitu saling mengalahkan, di mana 1 kali kemenangan Real Betis dan 1 kali kemenangan Fiorentina. Kemudian bisa kita lihat juga selama pertemuan di kandang Real Betis. Di sini Real Betis mampu mengamankan 1 kali kemenangan. Jadi untuk di pertandingan ini bisa kita lihat dari pasaran yang diberikan ya, di mana pasaran yang diberikan saat ini Real Betis itu ngeberi pur 3/4 dan setengah bola. Jadi untuk di pertandingan ini kita lihat juga ya, ada over-undernya di over 2,5 dan over 2/4 bola. Kalau untuk prediksi skor gua pada pertandingan ini tentu saja masih dimenangkan Real Betis, yaitu dengan skor 2-1. Jadi untuk di pertandingan ini tentu saja gua lebih ambil ke Real Betis dengan ngeberi pur setengah bola atau over-undernya di over 2,5 bola, yaitu dengan prediksi skor dimenangkan Real Betis skor 2-1. Oke guys ya, kita akan lanjut tentunya akan bahas di pertandingan yang terakhir, yaitu di pertandingan yang terakhir ada lanjutan dari Liga Norwegia Eliteserien, yaitu di jam 11 nanti malam. Dan di sini bisa kita lihat dari Rosenborg ya, akan berhadapan dengan Kristiansund. Di sini bisa kita lihat dari performa Rosenborg dalam 4 match terakhir cukup baik, di mana 3 kemenangan dan 1 kali hasil imbang catatan di 4 match terakhir. Sedangkan catatan 4 match terakhir dari Kristiansund itu memiliki 3 kemenangan dan 1 kali kekalahan. Lalu kita lihat dari performa kandang Rosenborg itu sendiri memiliki 3 kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Artinya selama bermain di kandang sendiri Rosenborg belum pernah kalah. Sedangkan dari Kristiansund ya, di sini bisa kita lihat selama bermain di tandang itu memiliki 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Jadi bisa dikatakan dari kedua tim performa sedang cukup baik ya, sedang di atas angin lah ya dari performa kedua tim. Kalau kita lihat dari head to head, tentu saja ya Rosenborg ini di atas angin, di mana mendapatkan 3 kemenangan dan 2 kali hasil imbang dari pertemuan mereka. Dan kita lihat juga dari pertemuan di kandang Rosenborg, di sini Rosenborg sangat mendominasi dengan 5 kali kemenangan atas Kristiansund dan 1 kali hasil imbang dari 6 pertemuan mereka selama berkandang di Rosenborg. Dan kita lihat untuk segi klasmen sementara ya, untuk di pekan kelima ya, pekan ke-6 ya,
Dimana di pekan yang ke-6 ini kita lihat dari Rosenberg ya, yaitu di posisi kelima saat ini dengan 10 poin dari 4 penampilannya. Sedangkan Kristiansson dari 5 penampilan di musim ini mendapatkan 6 poin saja. Jadi untuk di pertandingan kali ini, kalau kalian bisa lihat ya, untuk pasaran yang diberikan saat ini, bahwa Rosenberg itu ngeberi pur 1/3/4 bola dan juga ngeberi pur 2 bola. Kalau kita melihat dari performa, tentu saja di sini Rosenberg bisa sedikit lebih diunggulkan. Tapi kalau melihat dari performa terakhir Kristiansson, di sini Kristiansson akan memberikan perlawanan yang cukup ketat kepada Rosenberg yang sebagai tuan rumah di malam nanti. Jadi untuk di pertandingan ini kemungkinan besar kalau Rosenberg pun menang itu hanya dengan selisih 1 gol saja. Jadi untuk di pertandingan kali ini tentu saja gue lebih ambil ke Kristiansson ya, tim tamu dengan menahan 2 bola, atau di over undernya juga boleh di over 3/4 bola. Karena Kristiansson juga untuk produktivitas golnya di 4 match terakhir itu cukup baik guys. Oke guys ya, mungkin sekian dulu yang dapat gue sampaikan di video kali ini ya. Sudah 6 pertandingan yang kita bahas. Dan tentu saja mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang positif ya. Dimana build sore kita ini itu ada yang bermain di jam 6 ya, atau jam 18 sore ya, 18.00 sore waktu Indonesia Barat tentunya. Kemudian ini dia build malam kita guys, yaitu dengan 6 pertandingan yang sudah kita sortir ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang positif, minimal banyak winnya dibandingkan lossnya ya. Oke guys ya, mungkin sekian dulu. Bagi kalian yang cocok silahkan angkut, nggak cocok silahkan kalian lawan arus dari apa yang gua ambil. Dan bagi kalian yang mau build lainnya silahkan join ke grup, silahkan hubungi yang sudah ada di komentar. Bagi kalian yang mau langsung gaskan bisa langsung saja join ke Bola Bosku guys. Oke sayang ya, kita akan kembali lagi tentunya di esok hari dengan match-match lainnya yang akan kita bahas. Dimana kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya guys ya. See you the next match, see you the next time, and goodbye.